Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Hanum Nasution, guru SMA Negeri 6 Kota Bekasi, dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 12 MIPA dan 12 IPS pada tahun ajaran 2022 dan 2023. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai bagaimana pemecahan masalah siswa dengan menumbuhkan budaya disiplin melalui kesepakatan belajar. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan proses dalam membentuk, mengarahkan, dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan seseorang, di mana tujuannya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berbudi luhur dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di sini akan saya tampilkan faktor apa saja sih yang menyebabkan rendahnya kedisiplinan siswa di sekolah. Di sini sebenarnya gangguan selama proses pembelajaran maupun saat di luar proses pembelajaran dapat saja disebabkan oleh masalah yang ditimbul oleh siswa itu sendiri. Siswa biasanya dapat memanfaatkan situasi yang tidak menguntungkan untuk berbuat hal-hal yang tidak disiplin. Maka inilah yang akan kita bahas mengenai bagaimana siswa itu agar tidak ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang melanggar kedisiplinan di sekolah. Sikap siswa dapat saat proses pembelajaran berlangsung itu biasanya bisa kita lihat ketika berada di kelas, dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, ketika masuk kelas. Di sini yang saya bahas sedikit adalah mengenai bagaimana siswa itu mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Yang saya alami atau yang saya hadapi siswa di sekolah itu banyak siswa itu melalaikan tugasnya, padahal sudah dibuat kesepakatan bahwa setiap tugas akan dikumpulkan. Umpamanya kita buat tanggal 1, harus dikumpulkan paling lambat tanggal 1. Mereka akan bertanya, boleh nggak tanggal 2? Boleh nggak tanggal 3? Kalau ada yang sakit, itu alasan terus. Itulah yang harus kita hadapi setiap siswa-siswa. Tapi biasanya itu orangnya atau siswanya itu saja di setiap kelasnya. Tapi ada juga sebenarnya faktor dari guru, tapi ini sangat minim sekali. Kenapa? Karena jarang sekali guru masuk terlambat, apalagi itu di SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Tapi namanya siswa, dia akan mengambil celah di situ, bagaimana dia bisa memanfaatkan waktu apabila guru itu terlambat walaupun hanya beberapa menit saja. Untuk itu kita upayakan bagaimana siswa itu tidak berkesempatan untuk melanggar kedisiplinan gitu. Di sini ada hambatan yang dialami mendisiplinkan siswa. 1, kurangnya kesadaran siswa dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Sikap siswa yang tidak disiplin saat berada di kelas, siswa yang terlambat datang masuk ke kelas, dan siswa yang tidak menjalankan piket kelas. Hambatan yang dialami siswa dalam mendisiplinkannya, yang kedua adalah faktor lingkungan, yaitu ketidaktertiban di lingkungan sekolah, suasana gaduh di lingkungan sekolah karena siswa kadang menggedor-gedor pembatas kelas dan dari pelaksanaan lingkungan sekolah yang tidak terduga. Kemudian di sini apa saja sih cara agar siswa bisa disiplin di mana saja dan kapan saja? Perlu dilakukan pembiasaan. Yang pertama, memberikan contoh teladan. Belajar disiplin tidak dapat dilakukan dengan menyuruh atau memberi hukuman kepada siswa.
Guru pintar harus dapat menjadi panutan dan juga contoh dalam perilaku disiplin. Sama dengan pepatah, guru adalah contoh yang patut ditiru dan digugu. Yang kedua adalah membuat peraturan atau tata tertib. Ini tentunya setiap sekolah dibuat tata tertib, tapi dengan guru mata pelajaran pun harus lebih ketat, dibuat peraturan atau kesepakatan di awal agar siswa itu mematuhi. Jadi kita buat kesepakatan di awal bahwa setiap tugas, setiap PR yang dikerjakan apabila sudah disepakati pada tanggal yang telah ditentukan, artinya semua siswa harus patuh dalam kesepakatan tersebut. Jadi membuat peraturan atau tertib atau kesepakatan di kelas. Kemudian konsisten. Tidak saja kita memaksa siswa untuk konsisten, tapi kita sendiri harus konsisten sebagai guru. Kemudian ada tegas. Tegas di sini agar siswa tidak mempermainkan guru. Tegas bukan berarti galak atau marah-marah, kemudian memberi hukuman kepada siswa. Seringkali hukuman yang diberikan dengan dalih untuk menegakkan kedisiplinan ini tentunya tidak bagus gitu. Jadi kita memberikan tegas, memberikan kepada siswa contoh yang baik bahwa kita itu juga bisa disiplin, bisa tegas, bisa mematuhi atau konsisten dengan aturan yang telah kita buat. Kemudian yang berikutnya adalah bisa bekerja sama dengan orang tua. Bisa bekerja sama dengan orang tua, perilaku yang baik seperti disiplin tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga dimulai dari rumah. Pendidikan paling awal dimulai anak dari rumah gitu. Kemudian manfaat disiplin pada siswa dapat dirasakan dalam jangka waktu yang sangat panjang ketika siswa memasuki usia dewasa. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita menanamkan kedisiplinan harus dilakukan sedini mungkin. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.